Bab 17, tetapkan tujuan kecil untuk dirimu sendiri. Chen Chang'an menggigit daging kuku harimau dan memandang Ling Baur dengan rasa ingin tahu. Setelah mengalami kesengsaraan guntur, tubuh Ling Baur menjadi sebening batu giok, dan tubuhnya dibentuk kembali, terutama mana yang mengalir di meridian dalam tubuh, berlari kencang seperti laut. Merasakan perubahan pada tubuhnya mengejutkan Ling Baur. Tuan, saya merasa tubuh saya sangat ringan. Chen Chang'an tersenyum tipis. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar bakat Ling Baor telah ditingkatkan menjadi segala sesuatu yang ada. Tapi itu seharusnya baik-baik saja. Bagaimana rasanya datang dan mencoba berlatih? Ling Baor mengangguk, berlutut di tanah, dan melakukan latihan. Segera, tubuh Ling Baor sepertinya telah berubah menjadi jurang maut, melahap semua energi spiritual di sekitarnya. Pendirian Yayasan Surga ke-8. Pendirian Yayasan 9 Surga. Jindan adalah hari yang berat. Surga ganda ramuan emas. Fisik yang menakutkan, ditambah dengan tanah harta karun ini, membuat Ling Baor benar-benar berubah, dipenuhi dengan energi spiritual, dan tingkat kultivasinya meningkat. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya tetap berada di Golden Core Triple Heaven. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam sekejap kultivasi, tingkat kultivasi Ling Baor dapat melintasi 5 alam dalam sekejap, menembus ramuan emas dalam satu gerakan. Bahkan bagi Ling Baor saat ini, sama sekali tidak ada hambatan untuk terobosan kultivasi. Sesederhana makan dan minum, Ling Baor tercengang. Ya Tuhan, itu menerobos Jindan. Anda harus tahu bahwa di Sekte 9 Pedang, basis budidaya Jindan sudah berada pada tingkat yang lebih tua. Dan ayahnya Ling Qingshan, basis budidayanya berada di puncak Jindan Jiuxiongtian. Dia sekarang hanya berjarak 6 alam kecil darinya, dan mungkin dia bisa melampaui ayahnya. Ling Baor tersenyum bahagia, dan bergumam di dalam hatinya, guru-guru benar-benar luar biasa. Dia bahkan meningkatkan bakat saya ke tingkat yang menakutkan. Saya tidak tahu betapa mudahnya kultivasi saya sekarang dibandingkan sebelumnya. Apakah kemampuan seperti ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Nas Chen Sol? Saat ini, hati Ling Baor sedikit tidak menentu. Mungkinkah alam master lebih dari Yuan Ying? Chen Chang'an di samping tidak tahu apa yang dipikirkan Ling Baor. Dia menyaksikan tingkat kultivasi Ling Baor meningkat, menembus ramuan emas tingkat ketiga dalam satu gerakan. Biarkan dia mendapatkan ratusan nilai domain secara instan. Dia hanya bisa menghela nafas kegirangan. Apakah ini seorang jenius yang tiada taranya? Terobosan itu seperti air minum. Chen Chang'an masih sangat puas dan merasakan pencapaian. Bagaimanapun, jenius tak tertandingi di depannya ini diciptakan olehnya. Sangat disayangkan fungsi, semua makhluk hidup, ini tidak dapat digunakan olehnya, sehingga ia tidak dapat merasakan perasaan menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Tuan, kamu luar biasa. Ling Baor yang gembira merentangkan kakinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh kepala kecil Ling Baor. Dengan cara ini, dia bisa disebut muridku. Ling Baor memandang Chen Chang'an, matanya bersinar seperti bintang. Hihi, Tuan Guru, jadi saya sudah lulus ujian. Chen Chang'an mengangkat bahu sedikit, jika tidak, mengapa Anda meningkatkan kualifikasi Anda? Ngomong-ngomong, Baor, apa kualifikasimu saat ini? Ling Baor menggelengkan kepalanya, Guru, bakat saya sebelumnya adalah peringkat keempat, dan saya tidak tahu apa bakat saya saat ini. Saya hanya merasa bahwa dibandingkan sebelumnya, ini benar-benar berbeda dari awan dan lumpur. Dia yakin, meskipun bakatnya saat ini bukan peringkat 9, itu pasti kelas 8. Ling Baor saat ini hanya memiliki rasa terima kasih.
Ih yang tak terbatas kepada Chen Chang'an, dan kekaguman yang tak terbatas pada Chen Chang'an. Baoer, berkultivasilah dengan baik. Meskipun bakatmu telah meningkat dan kamu telah menjadi seorang jenius yang tiada taraf, kamu tidak boleh sombong. Kamu harus tahu bahwa ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar, jadi kamu tetap harus menjaga rendah hati. Tuan, tolong ingat ini. Oke, kamu terus berlatih, dan berusaha untuk menerobos Nas Chen Sol secepat mungkin. Karena itu, Chen Chang'an melemparkan cincin penyimpanan yang diperoleh Li Xiao dan yang lainnya dari Ling Baur. Hal-hal di sini seharusnya berguna dalam kultivasimu. Ambillah, Tuan, bisakah kamu memberi saya semua ini? Ling Baur sedikit tersanjung. Perlu diketahui bahwa cincin penyimpanan ini adalah tetua inti emas Gua Naga Jahat, termasuk cincin penyimpanan Li Batian, pemilik Gua Naga Jahat. Kekayaan dan sumber daya budidaya di sini menumpuk seperti gunung, hampir sebanding dengan setengah dari 9 pedang sekte. Tanpa diduga, tuannya akan menyerahkannya padanya seperti ini. Chen Chang'an melambaikan tangannya, saya tidak suka hal ini. Dia tidak bisa berkultivasi sendiri, selama dia tetap berada di alam tak terkalahkan, dia adalah dewa dan tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa gunungan batu roh kekayaan dan sumber daya budidaya tersebut tidak berguna sama sekali baginya. Mengapa tidak memberikannya kepada Ling Baur dan memberikan manfaat penuh pada nilainya? Dia menantikan berapa lama waktu yang dibutuhkan Ling Baur untuk menembus Yuan Ying. Saya juga menantikan seberapa besar nilai lapangan yang akan diberikan Ling Baur untuk dirinya sendiri setelah menembus Nas Chen Sol. Dan kini, Chen Chang'an juga telah menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Belum lagi memperluas wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan ke seluruh benua Kyushu. Kemudian perluas seluruh gunung Feixian terlebih dahulu. Bab 18, Tidak ada ikan asin impian, permainan yang adil. Chen Chang'an kembali ke kuil abadi dan terus memakan kaki harimau. Belum lagi daging kuku macan ini cukup enak, kulitnya empuk dan harum, gemuk tapi tidak berminyak, urat di dalamnya lebih kenyal, dan giginya tidak macet, bisa dibilang paling enak. Saat ini, rumput ekor anjing itu bersandar di dinding dengan menyedihkan. Ketika Chen Chang'an melihatnya, dia tersenyum, ekor kecil, mengapa tanaman harus dimakan juga? Ekor kecil itu bergetar, lalu menunjuk ke arah Ling Baur. Sepertinya berkata, "Bos, saya juga ingin meningkatkan kualifikasi saya." Chen Chang'an tersenyum, ekor kecil yang baru saja melahirkan Lingzi tadi malam, ingin meningkatkan kualifikasinya hari ini, dan ambisinya tidak kecil. Apalagi ramuan ekor anjing ini hanyalah rumput biasa. Kalau bukan karena tembakan Chen Chang'an, entahlah ia menyerap sari matahari dan bulan hingga tahun kera dan bulan kuda melahirkan kebijaksanaan. Chen Chang'an menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan jatuh ke rumput ekor anjing itu. Dia sedikit penasaran, setelah rumput ekor anjing ini meningkatkan bakatnya, setelah berhasil dibudidayakan, apakah dia juga dapat memperoleh poin domain? Benar-benar mampu melakukan ini, dia tidak keberatan untuk sepenuhnya mempesona rumput roh di halaman, bahkan pohon limau. Rerumputan ekor anjing meleleh menjadi cahaya keemasan dan berubah menjadi kepompong ulat sutera emas untuk membungkusnya, dan ia tertidur lelap sambil meningkatkan kualifikasinya. Chen Chang'an berhenti memperhatikan Little Tail. Teruslah melahap daging. Adapun Ling Baur, dia sedang berlatih di halaman. Chen Chang'an punya tujuan kecil. Ling Baur memiliki tujuan besar, yaitu menerobos Nas Chen Sol. Master-master menyuruhnya untuk menerobos Nas Chen Sol dengan cepat, jadi dia tidak bisa mengecewakan master-master. Tidak lama setelah Chen Chang'an yang sedang makan daging di kuil, tiba-tiba kelopak matanya bergerak-gerak.
Dia memperhatikan bahwa nafas Ling Baur telah berubah lagi. Dari Jindan tingkat ketiga hingga Jindan tingkat keempat. Sebuah sistem muncul di benaknya, memungkinkan dia mendapatkan 100 poin domain lagi. Sudut mulutnya terangkat. Magang ini memang merupakan jalan pintas untuk memperluas bidang yang tak terkalahkan. Satu murid masih seperti ini, jadi 10. Ratusan, bahkan ribuan, 10.000, 100.000 murid. Jadi berapa banyak nilai domain yang mereka berikan setelah menerobos? Chen Chang'an tidak dapat membayangkan hal ini. Namun segera, Chen Chang'an menolak gagasan itu. Lagi pula, dia memiliki domain yang tak terkalahkan, dan dia sudah tak terkalahkan, jadi mengapa kamu begitu lapar? Magang ini harus lulus ujian ketatnya sebelum dia memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Chen Chang'an tidak terburu-buru, dia tidak memiliki cita-cita besar, dan dia tidak terburu-buru untuk memperluas wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan ke seluruh benua Kyushu. Bagaimanapun, dia hanyalah ikan asin tanpa mimpi. Pada saat yang sama, 3 Raja Iblis, Tuo Baye, Sezini, dan Hong Yi dari Siwandasan diam-diam datang keluar kuil abadi. Mereka menahan nafas, bersembunyi di kegelapan, dan melihat ke kuil abadi. Segera, ketiga Raja Iblis itu tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Rumput spiritual ada di mana-mana, dan tanah harta karun itu alami. Ada tanah harta karun di Gunung Feixian ini. Di halaman ada gadis yang padam oleh petir. Kata Tuoba Ye Chuan, apakah gadis itu adalah harta karun peri? Ular berbalik, tatapan berpakaian merah, sepasang mata indah mengalir dengan kekuatan misterius, seolah ingin melihat menembus gadis itu. Ekor rubah merah pucat di belakangnya bergetar sedikit, alisnya sedikit berkerut, rasanya tidak seperti harta abadi. Gadis ini lebih seperti tubuh dari daging dan darah, terutama fluktuasi mana yang berasal dari tubuhnya, seharusnya begitu orang emas dari umat manusia. Pada saat ini, Ling Baur, yang sedang berkultivasi, sangat menyadarinya, dan melihat dengan curiga ke tempat persembunyian ketiga Raja Iblis. Tidak, wanita ini sangat tanggap, dan dia benar-benar mengetahui pengintaianku. Hong Yi terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. Ling Baur menggelengkan kepalanya, mengapa kamu merasa ada yang memata-mataiku? Apakah ini ilusi? Dia bukan harta karun abadi. Menurutku dia memiliki 11 akar dan inti emas. Bakat wanita ini luar biasa, dan dia pasti seorang jenius yang tak tertandingi dalam umat manusia. Mata Hong Yi membara, dan dia berkata lagi, aku tidak akan memperjuangkan harta peri, tapi wanita ini, aku harus memutuskan. Di sampingnya, Tuo Baye mendengus dingin. Wanita ini memiliki jiwa yang terkendali dan tubuh yang halus. Dia dapat bertahan dari kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan sekarang. Dia jelas merupakan seorang jenius terbaik di alam hantu dan hantu. Bagaimana mungkin untuk kamu untuk menempati begitu besar dan murah? Aku menginginkan gadis ini juga, jadi Xian Bao tidak menginginkannya. Hong Yi mencibir, kamu adalah iblis banteng yang kasar. Apa yang bisa kamu ajarkan padanya jika kamu menginginkan gadis ini? Kultivasi iblis surgawi dan klan rubah kuno saya sangat cocok untuknya. Adapun ular itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke kuil abadi. Ular nini, kamu hina. Hong Yi dan Tuo Baye sangat marah, mengetahui bahwa ular ini ingin memimpin dan membawa pergi wanita ini. Kesombongan yang tiada taranya, setelah dipupuk, bertekad untuk menjadi kekuatan besar di sisi pertumbuhan, bahkan lebih berharga daripada harta abadi. Sangat mustahil bagi mereka membiarkan ular itu mengambil wanita ini. Sebelum si Zini mencapai kuil abadi,
dia dihentikan oleh dua Raja Iblis, Hong Yi dan Tuo Baye. Ular nini, apakah kamu membutuhkan wajah? Hong Yi sangat marah. Ular menyeringai dan mengeluarkan inti ular dari mulutnya. Jika kamu bisa mendapatkan wanita ini, bagaimana jika dia tidak tahu malu? Tuo Baye bergumam, menurutku dia tidak akan memuja ular sebagai guru. Tuo Baye, aku ular piton, bukan ular. Lagi pula, kamu bukan bison. Bukankah Hong Yi seekor rubah? Jubah merah memberinya tatapan putih. Kedua Raja Iblis, mengapa mereka berbicara begitu vulgar? Tuo Baye berkata dengan sungguh-sungguh, pakaian merah. Ular nini, kita bertiga sudah ratusan tahun tidak bertarung. Jika demikian, maka kita akan bersaing secara sehat. Siapapun yang lebih kuat akan memenuhi syarat untuk menerima wanita ini sebagai muridnya. Bagaimana menurutmu? Bagus. Yah, itu ide yang bagus. Hong Yi dan ular setuju. Bab 19, bagian depannya cembung dan bagian belakangnya melengkung, sangat menawan dan menawan. Kali ini, Hong Yi, Snakeni, dan Tuo Baye tidak menahan nafas lagi, sehingga Ling Baur yang sedang berkultivasi merasakannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga Raja Iblis berdiri di kejauhan dan saling berhadapan dalam kehampaan. Aura yang menakutkan, mana yang tak terbatas terpancar, menyebabkan kehampaan bergetar. Itu monster. Ling Baur terkejut, melenguh. Dengan auman banteng, sepasang tanduk banteng menembus langit, dan Tuo Baye berubah menjadi banteng iblis. Sapi iblis itu sangat besar, seperti gunung ajaib yang gelap gulita. Lalu dia mengamuk dan menyerang Hong Yi dan Sesini. Tentu saja Hong Yi dan Snake tidak mau kalah. Cahaya keemasan menyala, dan ular itu berubah menjadi ular piton emas. Sepasang mata indah di Hong Yi memiliki cahaya merah yang mengalir, dan kemudian berubah menjadi rubah iblis berekor 9. Ketiga Raja Iblis semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam jiwa baru lahir, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Seluruh gunung Feixian diguncang oleh pertempuran tiga Raja Iblis. Di kuil abadi, Chen Chang'an, yang sedang memakan kaki harimau, merasakannya. Dia mengira ada gempa bumi, dan lari keluar dari kuil abadi. Kemudian, dia melihat tiga raksasa bertarung di gunung. Rumput-rumput, monster berkepala tiga, sapi iblis, ular piton iblis, dan rubah iblis. Tubuh mereka sangat besar, seperti tiga bukit. Chen Chang'an tercengang sebelum melihat monster sebesar itu. Tuan, ada tiga monster besar di Gunung Feixian. Ling Baur buru-buru datang ke sisi Chen Chang'an. Meskipun budidayanya telah menembus alam inti emas, fluktuasi mana mengerikan yang muncul dari pertempuran tiga iblis besar membuat jantungnya berdetak kencang. Dia jelas tahu bahwa bahkan sekarang dia bukanlah lawan dari ketiga iblis besar itu. Chen Chang'an membuang ekspresi terkejutnya, dan melanjutkan kepura-puraannya yang tenang dan santai. Jangan panik, itu hanya tiga monster kecil. Tanpa diduga, monster yang memancarkan fluktuasi mana yang begitu menakutkan hanyalah monster kecil di mulut sang master. Ling Baur mengagumi tuannya. Bahkan di dalam hati Ling Baur, gambaran Chen Chang'an sudah tak terkalahkan sebelum dia menyadarinya. Tetap di sisi Chen Chang'an, dia sangat santai dan tidak takut. Kemudian, Ling Baur melihat bahwa setelah Chen Chang'an makan daging kuku harimau, sudut mulutnya penuh dengan minyak, jadi dia segera mengeluarkan sapu tangan dan menyekanya dengan hati-hati untuk Chen Chang'an. Namun, dia sedikit lebih pendek dari Chen Chang'an, dan dia harus berjinjit untuk melakukannya. Setelah menyeka, sudut mulut tetap harum. Chen Chang'an juga sedikit malu. Gambarnya, tentu saja, dia juga cukup puas dengan Ling Baur. Meski Baoer masih muda,
dia sangat perhatian. Dia bisa memasak dan mengurus orang. Magang ini baik-baik saja, Tuan. Apa yang dilakukan ketiga iblis besar ini? Chen Chang'an tidak peduli, apapun yang mereka lakukan, selama mereka tidak menyusahkan kita, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana jika ketiga iblis besar ini ingin mengganggu kita? Sup ular, hotpot daging sapi, dan rubah panggang seharusnya cukup enak. Chen Chang'an menjilat lidahnya. Tuan Guru, sup ular, rubah panggang bisa dibuat oleh para murid, tapi apa itu hotpot daging sapi? Murid-murid saya tidak tahu. Hotpot daging sapi, sangat harum dan pedas, dan sangat lezat. Aku akan memasaknya untukmu lain kali dan memasakkannya untukmu. Chen Chang'an tersenyum. Mata Ling Baur berbinar-binar, saya sangat menantikan master yang memasak sendiri. Apakah kamu lapar sekarang? Chen Chang'an bertanya. Lapar. Kalau begitu ayo makan bersama guru. Wah wah wah. Selanjutnya, baik Chen Chang'an maupun Ling Baur tidak memperhatikan ketiga Raja Iblis dalam pertempuran. Tetapi berkumpul di sekitar tungku tanah di halaman dan memakan kaki harimau rebus bersama-sama. Pertarungan antar Raja Iblis ini sangat sengit. Pasir dan bebatuan beterbangan, tanah berguncang dan gunung berguncang, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan deretan pohon tumbang, membuat seluruh gunung Feixian semakin kacau. Namun, perbedaan kekuatan antara ketiga Raja Iblis itu tidak besar, jadi dalam pertempuran ini, meski mereka semua menang, belum ada pemenang untuk saat ini. Mereka harus mengganti tubuh dan berhenti berkelahi. Snake membalas, ini bukan cara bertarung seperti ini, tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat. Lalu bagaimana menurutmu? Tuo Baye menjawab dengan suara membosankan. Hong Yi tersenyum dan berkata, kami akhirnya bertemu dengan seorang jenius yang tiada taraf. Kami semua tidak mau ketinggalan, tapi kami belum menanyakan pendapatnya. Mengapa tidak melihat bagaimana dia memilih? Siapa yang mau ikut? Snake Ni dan Tuo Baye berpikir, lalu mengangguk. Oke. Karena dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan tingkat kekuatan, biarkan dia memilih sendiri, dan lihat dengan siapa dia ingin pergi dan dengan siapa dia ingin menjadi guru. Ketiga Raja Iblis itu jatuh dari langit dan keluar dari kuil abadi. Tentu saja, meskipun mereka pernah bertengkar sebelumnya, mereka selalu memperhatikan Ling Baur. Ada juga Chen Chang'an yang keluar dari kuil abadi. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikan Chen Chang'an. Bagaimanapun, mereka tidak pernah merasakan fluktuasi apapun dalam kultivasinya dari Chen Chang'an, jadi dia seharusnya hanya orang biasa. Dalam menghadapi pertarungan sengit antara tiga Raja Iblis, iblis besar atau kultivator manapun pasti ketakutan dan ketakutan. Tapi Chen Chang'an dan Ling Baur ini, mereka benar-benar makan daging di halaman kecil ini. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh ketiga Raja Iblis. Tuan Akeong tanda pagar, iblis bajingan itu ada di sini. Akeong tanda pagar. Ling Baoer menggerogoti daging kuku harimau, pipinya melotot, dan kata-katanya tidak jelas. Chen Chang'an mengunyah beberapa suap daging, lalu menelan, mungkinkah iblis berkepala tiga ini juga ada di sini untuk Xianbao? Namun, ketika Chen Chang'an melihat orang berpakaian merah di antara tiga Raja Iblis dari sudut matanya, matanya berbinar. Wanita ini, yang menonjol ke depan dan ke belakang, sangat menawan dan menawan. Bab 20, tidak perlu, aku sudah punya master. Ketiga Raja Iblis datang keluar kuil abadi dan memandang Ling Baur dan Chen Chang'an yang sedang makan dan minum di halaman di depan mereka, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Mereka adalah Raja Iblis, bukankah kedua orang di halaman ini takut pada mereka? Sudut mulut Hong Yi sedikit terangkat, melihat mereka berdua.
Dua anak kecil yang aneh. 3. Kenapa kamu datang ke rumahku? Chen Chang'an menyentuh perutnya yang penuh dan kembung, cegukan, dan meminta ketiga Raja Iblis itu untuk tidak rendah hati atau sombong. Ling Bao'er juga memandang ketiga Raja Iblis itu dengan rasa ingin tahu. Fluktuasi mana yang begitu kuat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tidak dimiliki oleh iblis inti emas. Mungkinkah itu Raja Iblis Agung dari alam jiwa yang baru lahir? Sayangnya, dalam menghadapi pertanyaan Chen Chang'an, ketiga Raja Iblis itu tidak menanggapi, melainkan fokus pada Ling Bao'er. Telah diabaikan. Chen Chang'an sedikit malu dan menyentuh hidungnya. Ling Bao'er menghadapi tatapan langsung dari ketiga Raja Iblis. Meskipun tuannya ada di sana, dia masih sedikit pemalu dan bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Tuan, mengapa mereka terus menatapku? Chen Chang'an memutar matanya, bagaimana saya tahu? Saat ini, Tuo Baye tidak sabar untuk berbicara. Evaluasi, maukah kamu memujaku sebagai gurumu? Begitu dia selesai berbicara, Tuo Baye memegang kotak giok di tangannya. Kotak giok dibuka, dan 3 pil emas tergeletak dengan tenang di dalamnya, cahaya keemasan bersinar. Ini adalah pil emas yang dipadatkan oleh esensi dari 3 iblis besar. Jika kamu bersedia memujaku sebagai gurumu, maka ketiga pil emas ini harus dianggap sebagai upacara pemaganganmu. Snake mendengus, aku tidak menyangka tangan liar Tuoba ini begitu besar, dan itu akan menjadi 3 pil emas dalam satu suntikan. Tentu saja dia tidak mau kalah. Saya melihat cahaya ungu di telapak tangan saya, dan buah merah terang muncul, mengalir dengan cahaya merah. Inilah buah abadi Zuyan, yang mekar dalam ribuan tahun dan berbuah dalam 10.000 tahun. Selama kamu meminumnya, kamu bisa awet muda selamanya, dan kecantikanmu akan bertahan selamanya. Bisa dikatakan begitu di Kyushu benua, pohon abadi Zuyan sudah tidak ada lagi, artinya buah abadi Zuyan ini unik, hehe, selama kamu memujaku sebagai gurumu, aku akan memberimu buah ini. Saya harus mengatakan, ide kebalikan dari Snake sangat bagus. Orang-orang di dunia menginginkan umur panjang, namun mereka juga menua, terutama bagi para kultivator wanita, yang paling tertarik pada kecantikan. Khususnya di benua Kyushu, bahkan para dewi suci yang menyendiri tidak dapat menolak buah abadi ini. Dari sudut pandang Snake, Ling Bao'er tentu tidak bisa menolak buah abadi ini. Jubah merah itu melirik Snake, Sezini tidak menyangka kamu begitu licik, dan kamu sebenarnya memiliki barang bagus seperti buah abadi Zuyan yang tersembunyi di tanganmu. Ular tersenyum dan berkata, berpakaian merah, awalnya buah keabadian abadi ini dimaksudkan untuk diberikan kepadamu, tapi sayangnya, aku bertemu dengan gadis sombong ini, dan sepertinya kamu kurang beruntung dengan buah keabadian abadi ini. Hong Yi terkekeh dan menggelengkan kepalanya, buah abadi Zuyan bisa ditukar dengan gadis sombong untuk magang, transaksi ini juga sangat hemat biaya. Hong Yi memandang Ling Bao'er dan berkata sambil tersenyum, aku tidak punya hadiah untukmu di sini, tapi aku bisa berjanji padamu, selama kamu bersedia memujaku sebagai guru, iblis surgawi dan kunoku. Klan Rubah akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkanmu, dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi abadi dalam hidup ini. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Yi, Si Zini dan Tuo Baye hanya bisa terkesiap dan terkejut. Anda pasti tahu kalau rubah purba, telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan memiliki latar belakang yang kuat. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk membina gadis manusia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Masalah yang sangat besar, bahkan Sezini dan Tuo Baye tidak dapat memikirkannya. Tampaknya komitmen Hong Yi terhadap Ling Bao'er ini di luar imajinasi mereka.
Sembahlah aku sebagai seorang guru, apa pendapatmu tentang kesempatan untuk menjadi abadi? Hong Yi tersenyum. Menghadapi serangkaian operasi oleh tiga Raja Iblis utama, Chen Chang'an dan Ling Baor tercengang. Chen Chang'an, Ling Baor. Chen Chang'an tidak menyangka bahwa ketiga Raja Iblis ini tidak datang untuk mendapatkan harta abadi. Itu untuk Ling Baor. Yang membuat Chen Chang'an semakin marah adalah ketiga orang ini sedang menggali tembok di depannya. Tahukah kamu bahwa Ling Baoer adalah satu-satunya muridnya? Ling Baoer tercengang. Tiga Raja Iblis besar ingin menerimanya sebagai murid, yang tidak diharapkan Ling Baor. Tiga pil iblis, buah abadi di wajah, dan bahkan kesempatan untuk menjadi abadi, semuanya membuat Ling Baor merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan 9 pedang sekte tidak dapat menemukan ini. Adapun Sezini dan Tuo Baye, wajah mereka menjadi jelek saat mendengar janji magang yang diberikan oleh Hong Yi. Peluang untuk menjadi abadi membuat upacara pemagangan yang diberikan oleh mereka sedikit kurang. Selama Ling Baor tidak bodoh, pastikan untuk memilih memuja Hong Yi sebagai guru. Gaun berwarna merah itu penuh senyuman, cantik, dan tentunya penuh rasa percaya diri. Tetapi pada saat berikutnya, yang tidak pernah terpikirkan oleh ketiga Raja Iblis itu adalah menghadapi godaan yang begitu besar, Ling Baor menolak tanpa berpikir. Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku sudah punya master. Chen Chang'an tersenyum tipis dan tidak lagi marah. Tidaklah memalukan bahwa dia adalah murid yang baik, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, menahan godaan dan tidak mengecewakannya. Ini adalah kesempatan untuk menjadi abadi. Jika benar, Chen Chang'an yakin hanya sedikit orang yang akan menolak.